Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu wa rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kedua dengan Ibu, walaupun secara daring atau online. Semoga adik-adik sehat selalu, dan yang paling penting jaga kesehatan, belajarnya juga tetap semangat ya. Oke, baik. Langsung saja ya ke materi, di mana pada pertemuan kedua ini masih sama, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Tapi sebelum ke materi, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu setelah melaksanakan kegiatan melalui Discovery Learning, peserta didik dapat menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel, menentukan nilai variabel, menyusun model matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan penuh rasa ingin tahu. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi, untuk pertemuan ini, Ibu ingin mengulas kembali mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ibu ingin bertanya, ada berapa metode sih di dalam sistem persamaan linear dua variabel itu? Ada yang tahu? Ayo buka lagi ya buku catatannya, kita review bersama-sama. Di dalam sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga yaitu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Apa sih yang dimaksud dengan metode eliminasi, substitusi, metode gabungan? Ayo, ada yang tahu? Baik. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yaitu mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Dan yang ketiga yaitu metode gabungan, eliminasi dan substitusi, yaitu mengeliminasi terlebih dahulu baru dilakukan substitusi ataupun sebaliknya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu membahas mengenai metode gabungan, eliminasi, dan substitusinya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2, X min Y sama dengan min 1. Gimana sih cara menyelesaikannya? Baik, yang pertama kita eliminasi variabel X dari kedua persamaan tersebut. Kita akan mengeliminasi variabel X itu untuk dapat dihilangkan. Kita harus samakan bilangannya. Karena di sini variabel X-nya sudah sama antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka langsung saja kita kurangi. X dikurangi X berarti sudah hilang ya, 0. Yang selanjutnya yaitu 2Y dikurangi negatif Y, maka diperoleh 3Y. Ada yang tahu kenapa hasilnya jadi 3Y? Lihat ya di sini. 2Y dikurangi negatif Y sama dengan berapa? 3Y ya. Karena di sini negatif dikali negatif yaitu positif. Jadi 2Y ditambah Y sama dengan 3Y. Paham sampai di sini? Untuk yang selanjutnya yaitu 2 dikurangi negatif 1. Ini juga sama ya. Karena di sini negatif ketemu negatif berarti jadi positif. Jadi 2 ditambah 1 yaitu 3. Karena di sini kita akan mencari nilai Y, maka 3Y sama dengan 3 ini dibagi. Jadi gini nih. Lihat ya. 3Y 3Y
sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 dibagi 3, Y sama dengan 1. Maka kita sudah memperoleh nilai Y-nya yaitu 1. Baik. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke persamaan 1, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2. Selanjutnya X ditambah 2Y sama dengan 2. Yang kedua X ditambah 2. Karena Y-nya sudah diketahui yaitu nilainya 1, maka kita kalikan. Dengan 1, maka X ditambah 2 dikali 1 yaitu 2 sama dengan 2, maka diperoleh X ditambah 2 sama dengan 2, X sama dengan 2 dikurangi, karena di sininya 2-nya positif, ketika dipindah ruaskan jadi negatif. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita sudah memperoleh nilai X-nya yaitu sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya 0 dan Y-nya yaitu 1. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai aplikasi sistem persamaan linear. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai 3 metode sistem persamaan linear 2 variabel, maka selanjutnya kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengubah permasalahan ke dalam kalimat matematika, kemudian menyelesaikannya dengan konsep sistem persamaan yang telah dipelajari. Contoh, harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah Rp71.000. Diketahui harga sebuah CD tipe B lebih murah yaitu Rp1.500.000 dari harga sebuah CD tipe A. Tentukan biaya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Gimana sih cara menyelesaikannya? Penyelesaian. Yang pertama kita harus misalkan terlebih dahulu. Misalkan harga CD tipe A adalah X dan harga CD tipe B adalah Y, maka diperoleh sistem persamaannya yaitu sebagai berikut. Nah, ini ya. Yang pertama 6X ditambah 4Y sama dengan Rp71.000, yaitu persamaan 1. 6X ditambah 4Y itu dari mana sih? Ingat ya, dari 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B, berarti 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000, itu persamaan 1. Nah, yang persamaan 2-nya yaitu Y sama dengan X ditambah Rp1.500.000. Dari ini diketahui harga sebuah CD tipe B lebih murah yaitu Rp1.500.000 karena nilai Y sama X-nya belum diketahui, maka kita harus mencarinya dahulu. Gimana cara mencarinya? Yaitu yang pertama, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga diperoleh 6X ditambah 4Y sama dengan Rp71.000. Selanjutnya 6X ditambah 4 yang Y-nya kita masukkan ini, yaitu X ditambah 1.500 sama dengan 71.000. Selanjutnya 6X ditambah 4 dikali X, yaitu 4X. 4 dikali 1.500 yaitu 6.000.
sama dengan 71. Nah, yang selanjutnya yaitu 6x ditambah 4x, maka diperoleh 10x. Ini yang ini 6.000 kita pindah ruaskan ke sini. Karena di sininya positif, ketika dipindah ruaskan jadi negatif. Jadi 71.000 dikurangi 6.000, maka diperoleh 10x sama dengan 65.000. Berarti dari sini kita akan mengetahui nilai x-nya berapa. Berarti 10x sama dengan 65.000. X sama dengan 65.000 dibagi 10, maka kita peroleh nilai x-nya yaitu 6.500. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai x-nya yaitu 6.500. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai y-nya berapa. Maka langkah selanjutnya yaitu substitusi. Nilai x ini sama dengan 6.500 ke persamaan ini, ke persamaan 2, yaitu x ditambah 1.500. Nah, Ibu ini dulu ya, biar nggak banyak coretan. Nah, yang selanjutnya ya kita masukkan persamaan 2-nya, yaitu ini. Y sama dengan X ditambah 1.500 sama dengan, karena nilai X-nya sudah diketahui yaitu 6.500, maka kita masukkan ke sini. 6.500 ditambah ini 1.500, maka kita tambahkan 6.500 ditambah 1.500 yaitu, maka diperoleh 8.000. Jadi kita sudah mengetahui nilai Y-nya yaitu 8.000. Nah, yang ditanyakan harga 10 tipe CD A dan 15 CD tipe B. Berarti 10 dikali 6.500, yang ini 15 dikali ini 8.000, maka diperoleh 10 dikali 6.500 yaitu 65.000, dan yang ini 15 dikali 8.000 diperoleh 120.000. 65.000 ditambah 120, maka kita peroleh 185.000. Maaf. Jadi Joko harus membayar sebesar 185.000 rupiah. Selanjutnya kita ke contoh kedua, yaitu Rafif, Raihan, dan Nanda membeli 3 jenis barang yang sama, yaitu penghapus, rautan, dan penggaris di tempat yang sama. Rafif membeli 2 penghapus, 1 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 11.000 rupiah. Raihan 1 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 13.000 rupiah. Jika Nanda membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris di tempat tersebut, berapa total harga yang harus Nanda bayar? Penyelesaiannya yaitu, pertama kita misalkan terlebih dahulu. X sama dengan harga 1 penghapus, Y sama dengan harga 1 rautan, dan Z sama dengan harga 1 penggaris. Maka permasalahan tersebut dapat ditulis dalam sistem persamaan berikut. Persamaannya yaitu 2x ditambah y ditambah z sama dengan 11.000, persamaan 1. Yang kedua, x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 16.500, yaitu persamaan 2. Dan yang terakhir yaitu 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 13.000, persamaan 3.
Maka langkah selanjutnya akan kita eliminasi terlebih dahulu, yaitu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Maka kita peroleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500, yaitu persamaan 2-nya. Karena untuk mengetahui nilainya agar sama, maka langkah pertama kita kalikan terlebih dahulu. Persamaan 1 yang ini kita kalikan 1, yang persamaan 2 kita kalikan 2. Dari mana 1 dan 2-nya? Cari saja suatu bilangan tertentu yang dapat memenuhi. Nah, untuk lebih mudahnya kita balikin aja. X persamaan 1 kita kalikan dengan 1, X persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Maka kita peroleh 2X dikali 1 yaitu 2X, Y dikali 1 sama dengan Y, Z dikali 1 sama dengan Z, yang sama dengan 11.000 dikali 1 yaitu 11.000. Yang kedua yaitu X dikali 2 diperoleh 2X, 3 dikali 2 berarti 6, Y, 2 dikali 2 yaitu 4Z. Nah, yang selanjutnya yaitu 16.000 dikali 2 yaitu 33.000. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilainya menjadi sama, yaitu persamaan 1 2X, persamaan 2 juga 2X. Karena di sini tandanya sama yaitu tambah, maka kita kurangi. Berarti kalau sudah gini 2x dikurangi 2x dikurangi 2x yaitu 0 ya. Yang selanjutnya yaitu Y dikurangi 6Y, berarti kita peroleh di sini negatif 5Y. Yang selanjutnya yaitu Z dikurangi 4Z, maka kita peroleh negatif 3Z. Yang ini juga sama ya, 11.000 dikurangi 33.000, kita peroleh negatif 22.000 ya. Ini kita memperoleh persamaan 4-nya, yaitu 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000. Itu untuk persamaan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita eliminasi variabel X dan Z dari persamaan 1 dan 3, yaitu persamaan satunya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Yang persamaan 3-nya yaitu 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.000. Karena di sini nilainya ada yang sama dan tandanya juga ada yang sama, maka kita kurangi 2X dikurangi 2X yaitu 0. Y dikurangi 2Y, maka kita peroleh negatif Y. Z dikurangi Z yaitu 0. 11 dikurangi 13, kita peroleh negatif 2000. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nih nilai Y-nya yaitu 2000. Kenapa dari atasnya negatif ke bawahnya jadi positif? Karena negatif Y sama dengan negatif 2000 yaitu karena di sininya negatif, berarti Y sama dengan negatif 2000 dibagi negatif Y-nya yaitu 1. Karena negatif dikali negatif yaitu positif, maka Y-nya yaitu 2000. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai Y-nya yaitu 2000 ya.
Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi nilai Y sama dengan 2000. Karena tadi kita sudah mengetahui nilai Y-nya yaitu 2000, kita substitusikan nilai Y-nya, Y sama dengan 2000 ke persamaan 4. Yang mana sih yang persamaan 4 itu? Nah, yang ini ya. Nah, yang ini persamaan 4-nya, yang ini. Yang 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000. Lanjut. Maaf ya. Maka kita peroleh 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000. 5 karena Y-nya sudah diketahui yaitu 2000, maka kita masukkan ke sini. 5 dikali 2000 ditambah 3Z sama dengan 22.000. 5 dikali 2 yaitu 10.000 ditambah 3Z sama dengan 22.000. 3Z 22.000, yang ini yang 10.000 kita pindah ruaskan. Nah, yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Karena di sininya positif, berarti ketika dipindah ruaskan jadi negatif. Paham ya? Nah, maka kita peroleh 3Z sama dengan 22 dikurangi 10 yaitu 12.000. Z-nya, maka nilai Z-nya yaitu 4.000. Dari mana? Dari ini. 3Z sama dengan 12.000. Maaf, kurang jelek tulisannya. Z sama dengan 12.000 dibagi 3, maka nilai Z-nya yaitu 4.000. Paham ya sampai di sini? Langkah selanjutnya, karena nilai Y-nya sudah diketahui, nilai Z-nya sudah diketahui, apa yang belum diketahui dari ini yaitu nilai X-nya. Maka kita akan mencari nilai X-nya. Yang akan kita lakukan yaitu substitusi nilai Y sama dengan 2000 dan Z sama dengan 4000 ke persamaan 1. Ingat ya yang persamaan 1. Maka kita peroleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Karena di sini nilai X-nya belum diketahui, maka kita tulis kembali 2X ditambah Y-nya 2000, kita ganti dengan 2000. Begitupun dengan nilai Z, karena nilai Z-nya sudah diketahui yaitu 4000, kita masukkan ke sini, jadi sama dengan 11.000. Yang selanjutnya 2X kita tulis kembali 2000 ditambah 4000, maka diperoleh 6000 sama dengan 11.000. Karena kita mau mencari nilai X, maka kembali tulis 2X sama dengan 11.000. 6.000 kita pindah ruaskan ke sini. Karena di sininya positif, ketika dipindah ruaskan jadi negatif. Yang selanjutnya ini tulis kembali 2X sama dengan 11.000 dikurangi 6.000, maka kita peroleh 6.000. 5.000 dibagi 2, maka kita peroleh X-nya yaitu 2.500. Nah, di sini kita kembali ke pertanyaannya. Nanda membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris. Berarti kita masukkan ke sini 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. Karena X-nya sudah diketahui yaitu nilainya 2.500 ditambah 3.
Karena nilai Y-nya juga sudah diketahui yaitu 2000, maka kita masukkan ke sini 2000. Nah, ditambah Z-nya yaitu berapa? 4000. Maka kita memperoleh 2 dikali 2500. Yang ini dikali ini kita peroleh 5000. 3 dikali 2 kita peroleh 6000. Yang ini tulis kembali 4000. Maka kita peroleh 5000 ditambah 6000 ditambah 4000 yaitu 15000. Jadi total harga yang harus dibayar Nanda adalah sebesar Rp15.000. Hari ini kita telah selesai belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa nih yang mau menyimpulkannya pada pertemuan kali ini? Ayo, siapa? Jadi, kesimpulannya yaitu yang pertama metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, di mana yaitu yang pertama mengeliminasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan melakukan substitusi ataupun sebaliknya ya. Nah, yang kedua yaitu aplikasi sistem persamaan linear. Banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan, dan bisa diubah permasalahan-permasalahannya ke dalam kalimat matematika, lalu diselesaikan dengan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat. Banyak sekali ya manfaatnya. Mungkin di sini Ibu akan mengambil 3, yaitu yang pertama bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang, yang kedua harga sebuah barang yang kita ingin dibeli, yang ketiga mungkin ke depan atau kedepannya kita atau adik-adik bisa menentukan laba maksimum dan minimum. Mungkin itu ya kesimpulan dan manfaatnya dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai program linear. Ya. Nah, walaupun sekarang pembelajarannya daring atau online ya, tapi tetap ya adik-adik harus tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatannya. Yang paling penting pokoknya jaga kesehatan. Terus kalau misalkan mau aktivitas apapun itu, sebelum aktivitas, sesudah aktivitas, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Ibu lagi. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.